Ya, kita ya, lanjut tadi. Mas Kris sekarang. Nihongo, nani-nani, Bingyo wa, asa, kuji, nani-nani, junichi, nani-nani, des. Arti dari kosakata ini apa saya sensei. Ya, Kresang. Kosakata dari ini apa yang belum ngerti? Mengerti semua sensei. Ngerti ya, yuk. Nihongo, Bingyo wa. Nihongo bahasa Jepang. Benar deh Bingyo sensei. pelajaran. Nah, berarti arti dalam bahasa kita mengartikan pelajarannya milik bahasa Jepang. Oh, Nihongo no Bengkyo wa asa kuji kara Benar. junichi made desu. Benar. Ya. Jadi Nihongo no Bingyo wa pelajaran bahasa Jepang asa kuji kara junichi made desu. Pagi dari jam 9 sampai jam 12. Benar. Ya, Tanisa? Kamu di mana? Soshite. Soshite itu apa sih? Kemudian sama yang tadi, sama yang sore kara tadi sama ya. Kemudian dan sokude kantin. oke. Kemudian sokude. Sokudo partikelnya sudah ada kata makan. Soshite sokude. D. Benar. Hirogowan no Bemas. Tabemas. Benar. Ya, sasite sokudo de hirogohan o tabemas. Kemudian makan siang di kantin. Benar. Ya, Kresang. Gogo niji Partikel kata bantu untuk waktu. Goji niji ni kogi kiki maksudnya Tadi mengikuti perkuliahan tadi. kogi Hai, kiki masu sudah sampai kino situ. Oke, Ya, jadi gogo niji ni kogyo kikimas. Mengikuti perkuliahan jam 2 siang. Ya, gitu ke gogo niji. Ya, terakhir Kanisa. Kino. Ichijini. Benar. Basude. Benar. Kojo. Kata kerjanya dilihat. Kojoe ikimasta. Iya, benar. Kino ichijini basude Kojoe ikimasta. Ikimasta. Benar. Kemarin ikimasta. ke pabrik menggunakan bis jam 1. Pengerjaannya seperti itu. Oke, paham. Partikel mengerti. Paham. Ya. Yuk, sekarang saya bertanya. Ini pertanyaan saya kepada kalian. Yang pertama saya tanya ke Kresang. Kresang, watabaku suimasu ka? Sensei anata wa tabako sumimasu ka? Suimasu diartikan menghisap. Oke. Iya. Tabak. Coba berarti. Jadi kalau enggak Iya. negatif. Oke. Iya, tabako sumimasen.
Sui. Suimasen. Iya, ya. Jadi yang diubah negatif belakangnya, mas menjadi mas. Iye, kashiwa tabako suimasen. Benar. Tony-san wa osake o nomimasu ka? Iya, osake yo nomimasen. Nomimasen. Ya, jangan salah loh ya. Ganti kalau jawab iye belakangnya harus bentuk maseng, tidak bisa iye osake o nomimasu. Bingung orang Jepang nanti. Iya. Tidak kok minum, sumimasen. bingung nanti ya. Oke. Lagi. Kresang wa kesa gyunyo nomimasu ka? Gyunyu Susu. itu apa sensei? Sumurni. Susu. Ah, Oke. I kesa gyunyu o nomimasu. Lapo juga. Nomimasu. Nomimasu. Oh. Ya, jadi kalau memang tadi pagi minum, hai kesa gyunyo nomimasu. Yo, Kani-san wa doko de nihongo benkyou shimasu ka? Berarti JIC Gakoe Ah, aktivitasnya, partikelnya, JIC Gak ini tetap dipakai mas, yang ada di sini. Di layar, didiknya diajak. yang oh iya. Ini diganti namanya, D-nya tetap diajak. Sudah benar tadi? JIC Gakode gitu saja. Iya. GAC Gakko. D itu. Terus yang lainnya ngikut. JIC Gakode Nihongo Bengo Imas. Gitu. Ya, jadi boleh GAC Gakode, boleh GAC D, Nihongo, tambah aja ini Kresang. Oke, suke de nani o kaimasu ka? Beli. Bebas mau beli Oke, apapun boleh. Uketsuke de jam itu apa saja? Oke. 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 Nah, Uketsuke de toke o kaimasu. iya. Ya, tambah lagi Tani-san. Tani-san wa doko de jisu shimasu ka? Jisu. Kerja praktek. Jisu itu apa sih? Kerja praktek. Jisu. Praktek kerja. Oh, kerja praktek. Apa? Bebas. Bukunya bebas. Gimana? Ini aja. Sakura Gakko D Jisu Jisu Mas. Iya, boleh. Sakura Daigakude atau Amerika D juga boleh. Jadi diganti nama tempat yang jelas. Oke. Oh. Resa ini yang H. Astano Gogo nani o shimasu ka? Asta no gogo nani o shimasu ka? Asta no gogo shimasu. Diartikan melakukan. Apa ya? Bebas. Asta no gogo. Bebas. Improv. Asta no gogo. Improv salah. Eiga o Berarti shimasu. kalau ega O-nya 2 berarti sensei. kalau ega berarti dilihat. Film itu apa ya sensei? Ega benar. Ega. Oh, Eiga o
Melihat? Melihat itu mimas. Iya. Ini Astano gogo egaho mimas. Jadi kata tanyanya memang nanio simasta, melakukan apa? Tetapi pada waktu kita menjawab, jangan terpacu kepada kata tanya simas. Kalau memang kata kerjanya itu sesuaikan dengan kata kerja, sesuaikan dengan kata bendanya. Kalau kopi, teh ya berarti kan kata kerjanya minum. Ya kan? Kalau TV, film ya kata kerjanya melihat. Gitu. Jadi jangan terpacu kepada cuma simas aja. Ya. Ini kata simas ini diartikan untuk aktivitas umum, bebas, apapun boleh. Ya. Terus Tanisa. No, kunigara, nihong made, iko gide, donokure kakarimasu ka? Kakakimas itu Ini apa ya? donokure kakarimas ini diartikan memerlukan waktu berapa lama? Oh, Memerlukan waktu berapa lama? nama. Berarti Tahu nggak? Nih, dari tak arti dulu ya, Sensei. Iya, boleh. Kamu memerlukan waktu berapa lama? Memerlukan waktu berapa lama dengan pesawat Natano kuni. dari negaramu ke Jepang gitu bisa? Iya, ya boleh. Jadi memerlukan waktu berapa lama dengan pesawat dari negaramu sampai Jepang? Gitu. Tahu nggak informasi ini? Terus jawabannya Kalian tahu, Tony tahu. sama Chris tahu nggak berapa lama? kurang tahu Sensei. Berapa lama? 7 jam. Ya, 7 jam naik pesawat. Terus Ya. jawabannya watashi wa Watashi no. Jawabannya di sini, Mas. Watashi no Nanti isinya jawabannya ada di Donokure. Donokure ini diisi jamnya tadi. 7 jam itu nana jikang. Atau shichi jikang. Nana jikang. Ya, berarti watashi no itu. Berarti watashi no kunikara nyon made ikokide nana jika kakarimas seperti itu. Oh. Ya, salah ya, Sensei? Ya? Kakarimas. Benar, kakarimas. Oh iya, ini salah. Kakakimas itu ya, kakari yang ditulis. Bukunya boleh diorek-orek loh ya. Ya. Jadi untuk buku belajar atau buku pelajaran memang harus diorek-orek ya. Nggak boleh bersih, ya harus diorek-orek. Ya, Kresang yang C. Mainichi no. Jelas. Kegiatan sehari-hari ya. Iya. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Benkyou shimasu karena masih dilakukan. Maka bentuknya mas. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Saya setiap hari belajar. Ya, karena memang statusnya adalah seorang pelajar. Ya, benar seperti itu, Mas. Jadi hati-hati karena ini akan sedikit mengecoh. Pertanyaan ini sering saya lempar ke anak-anak, jawabannya aneh-aneh. Anak tahu main ini cik nani yoshimasu ka? Gua mau tabe mas. Makan nasi. Iya, bener ya kan? Bener makan nasi. Tapi yang mereka inginkan itu kamu seorang pelajar. Jadi hariannya ngapain? Kalau kamu seorang pekerja berarti kan setiap hari bekerja gitu. Jadi kadang jawabannya
setiap hari minum kopi, makan nasi. Iya, bener. Ya, tapi itu kurang tepat buat mereka. Ya, yang terakhir, Tastonisa. Anata wa kesna jini asgohano tapi mas sitaka. Berarti kamu setiap pagi Bukan makan setiap jam pagi. berapa gitu? Kesa jangan diartikan setiap pagi. Tapi tadi pagi. Oh iya deh. Iya. Kamu tadi pagi makan jam berapa? Iya. Watashi kesa Iya. rojini asgohano tabimas. Benar. Seperti itu. Jadi untuk Tabimasta. Tabimasta. Karena Tabimasta. pertanyaannya tadi pagi. Ya. Karena di sini ada kata keterangan asagohang, kita nggak perlu menyebutkan gozen pun nggak apa-apa. Karena jelas asagohang itu sarapan pagi. Ya, tapi kalau memang kita menggunakan watashi wa kesa kok gozen cici ini asagohang tapi masak itu bener banget, lengkap tapi ya baku. Ya, tapi karena di sini udah ada asagohang kan berarti kan sarapan. Nah, kita nggak perlu menyebutkan pakai gozen pun nggak apa-apa. Oke, untuk pelajaran 6 ada yang ditanyakan karena di sini bentuk bagaimana kalau dan mari. Dan partikel D yang di sini untuk aktivitas yang dilakukan. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini, Mas Tony atau Mas Chris? Cuma kurang di itunya sih Sensei, apa kayak pertanyaan-pertanyaan tadi terus memasukkan partikelnya itu. Oh, jadi pada waktu menemukan sebuah kalimat pertanyaan yang secara tertulis ya, pada waktu menemukan sebuah pertanyaan yang tertulis, di sini sampean atau kalian harus sudah bisa menentukan pertanyaannya ada di mana. Ana tawa tabako suimaska. Apakah Anda merokok? Oh, berarti yang ada kalimat pertanyaannya ini yang suimas. Maka tinggal menjawab kalau merokok ya, hai watashi wa tabako suimas. Tapi kalau tidak, iye watashi wa tabako suimasen. Ya. Terus yang D, Anata wa doko de nihongo bingyo shimaska. Anda belajar bahasa Jepang di mana? Oh, kata tanyanya doko di mana? Ya udah, langsung aja. Watashi wa jiaishi de nihongo bingyo shimaska. Jadi letak jawabannya. Kalau itu pakai bisa nggak kira-kira sih? Apa? Enggak. Apa? Kalau yang anata wadoni nihongo benku mas. Ya, bisa aja. Cuman aktivitas yang digunakan tidak selalu di situ. Berarti belajar bahasa Jepangnya itu tidak di satu tempat saja. Di macam-macam tempat, di banyak tempat. Ya, jadi mungkin sampai belajarnya nggak cuma di GAC, tapi di tempat yang lain juga belajar. Itu bisa aja. Ya, jadi kalau kalian mengatakan berarti yang D itu cuma khususkan tempat itu aja gitu ya, Sensei? Iya, aktivitas yang untuk melakukan kata kerja itu aja. Gitu. Kalau ini aktivitasnya, kata kerjanya bisa berubah-ubah. Ya, nanti toh latihannya toh pada waktu di rumah. Ini jawab pertanyaan ini kalian baca di depan cermin. Ya, ini dibaca di depan cermin. Setelah ada pertanyaan, kalian mencoba menjawab. Dan Anata ini diganti namamu sendiri. Ya, jadi nanti Mas Chris atau Mas Tony menghadap ke cermin. Tony sang watapaku shimasu ka? Watashi wa watapaku shimasen. Chris sang wa osake o namimasu ka? Iye, watashi wa osake o namimasen. Gitu. Ya, jadi pertanyaan ini dilempar ke cermin akan dijawab sendiri dengan dirimu sendiri. Seperti itu. Ya, jadi silakan
aktivitas seperti itu sering dilakukan, nanti terbiasa dengan pola kalimat mana ini D, mana O, mana enak nanti. Cepat hafalin nanti Mas seperti itu. Ya. Dari pelajaran kedua ya, dari mulai ada pertanyaan seperti ini kan ada di buku pelajaran kedua. Nah, pelajaran kedua itu mulai dilempar ke cermin. Nanti jawab sendiri, lempar ke cermin ada sendiri. Enaknya memang kalau ada teman di rumah ataupun teman yang belajar bahasa Jepang. Ya, dilempar nanti dia jawab seperti itu. Tapi kalau nggak ada, lempar ke cermin, jawab sendiri, lempar ke cermin, jawab sendiri. Itu cara. Oke ya. Paham, mengerti untuk bab 6? Paham. Paham ya. Yang Paham, di sini Sensei. kita untuk bab 6 itu pengertian untuk partikel D yang diartikan di. Nah, sekarang di sini saya akan mengenalkan untuk yang bab 7. Silakan bukunya dibuka untuk bab 7. Oke, di sini kita belajar bab 7 ya, sedikit mengenalkan sebuah kata kerja baru ya. Nah, dari kata kerja ini seperti di bab 5 kemarin, sampean berlatih atau kalian berlatih mengelompokkan ya, mengelompokkan kata kerja dan merubah ke dalam bentuk kamus ya. Jadi nanti kiri Mas di kata kerja kelompok berapa ya, kamusnya apa ya, Surisi Mas kelompok berapa ya, gitu ya. Jadi mencoba untuk merubah bentuk kamus dan mengelompokkan kata kerja. Oke. Terus di sini ada beberapa kata kerja, terus di sini sebuah alat, ya, di sini alat juga, di sini suatu keluarga, ya, ini keluarga. Jadi kazoku itu keluarga, oto-sang itu ayah, ibu itu oka-sang, ya. Silahkan untuk di bukunya diorek-orek. Oto-sang itu ayahnya orang lain. Ya, oto-sang itu ayahnya orang lain. Kalau ayah sendiri cici. Ya, ayah sendiri cici. Terus oka-sang itu ibunya orang lain. Ibunya sendiri haha. Ya. Jadi nanti tambahan. Terus kakak laki-laki ini digunakan untuk kakak laki orang lain, kakak laki sendiri ani. Ani. Onesang untuk kakak perempuan orang lain. Kakak perempuan sendiri ane. Ya. Terus untuk adik laki-laki yang oto-oto di sini adik laki-laki sendiri. Untuk adik laki-laki orang lain nanti tinggal nambahin sang. Oto-oto sang. Imoto juga ini adik perempuan sendiri. Untuk adik perempuan orang lain imoto sang. Ya, seperti itu. Jadi ini cara nanti penyebutan keluarga, ya. Penyebutan keluarga di dalam bahasa Jepang, ya. Jadi kita tidak bisa menyebutkan ayah saya, itu nggak bisa. Watashi no oto-san. Nanti menyebutkannya itu berarti ayahnya orang lain. Watashi no oka-san. Berarti ibunya orang lain, bukan ibuku, ya, tapi ibunya orang lain. Watashi no oka-san. Ya, jadi kalau ibunya sendiri, watashi no haha boleh, langsung haha boleh, gitu. Tapi kalau manggil ibu, walaupun itu ibunya sendiri, pakai ini, oka-san, gitu, ya. Tapi di sana sudah sama dengan di sini, sudah zaman modern, manggil ibunya juga pakai mama papa, ya, seperti itu. Tapi kita kalau ke sana dengar seperti itu biasa. Tapi kalau nanti kita ke sana, anaknya manggil bapaknya, ibunya, oto-san, oka-san, asik, lebih asik gitu loh. Kita dengarnya beda gitu. Masih ada yang manggil ibu oka-san, manggil bapak oto-san, itu masih ada. Ya, tapi sudah sedikit. Terus di sini ada ego, bahasa Inggris. Nani go itu diartikan bahasa.
Jadi kalau bahasa Indonesia ya tinggal nambahi Indonesia go. Ya, terus Thailand, bahasa Thailand Thai go, gitu aja. Ya, yang di situ tinggal mengartikan aja. Oke. Terus yang ini mo dan mada, ya, yang mo diartikan sudah, ya, mada diartikan belum, ya. Nah, kalau yang mo itu sudah, nanti ketemunya kata kerjanya positif, ya. Yang mada kita artikan pakainya yang negatif, belum. Karena nanti kalau mada ketemu kalimat positif diartikan masih, ya. Oh, tanya Sensei. Ya. Itu juga mo ya. Ya. Jadi mo diartikan sudah. Berarti nanti kalau ketemu kata kerja Ya, kalau harus juga itu juga mo. benar. Tetapi pada waktu untuk yang diartikan juga itu kata benda dan kata benda. Kata benda, oh. Tapi Sensei kalau misalnya mau dipakai sendiri, misalnya mau dan madanya sendiri bisa enggak? Bisa. Tapi di situ nanti kalau untuk mo lo ya yang sering dipakai, kalau mo itu harus ada kata kerjanya, Mas. Ya, harus ada kata kerja. Kata kerja yang kata kerjanya juga harus bentuk lampau. Ya, karena ini kata kerja mo di sini kita artikan sudah. Berarti kata kerja harus bentuk lampau. Ya. Tapi kalau yang Itu pakai u ya sih. ya, lampau. Ini Mau panjang gitu. berarti. Nanti panjang, penulisannya pakai huruf U. Ya. Ya. Mu. Jadi tulisannya pakai huruf mu ditambahi U kecil. U besar, maaf. Ya. Tapi kalau yang mada di sini ada dua arti, Mas, di sini repotnya, ya. Jadi kalau yang kata kerja positif nanti kita artikan masih, ya. Kalau mau ada ketemu kata kerja positif artinya masih, ya. Tapi kalau mada ketemu kata kerja negatif diartikan belum. Contohnya masih belajar. Maka bahasa Jepangnya mada benkyo Shimas. Mau tanya Sensei. Ya, silahkan. Kalau misalnya ditanya sudah makan, berarti misalnya kalau sudah jawabnya nggak bisa ya, cuma langsung mau gitu harus. Oh, nggak bisa, Mas. Iya, harus malah maunya ditinggal, kata kerja ada malah oke. Kalau mada Sensei sama juga. Kalau mada sudah bisa. Kalau mada bisa, ya. Kalau mada kita belum mengatakan belum, kita nggak usah mengatakan pakai kata kerja, tetapi penggunaannya mada des. Itu berarti langsung belum kita artikan. Tapi kalau yang mau nggak boleh. Ya, kalau yang mau malah kata kerjanya aja, maunya ditinggal nggak apa-apa. Gitu. Oke, seperti itu. Dan yang perlu diingat ini, pada waktu membuat sebuah kalimat pertanyaan, ya, kalau tidak ada, ya, pan di sini ya, ini kecualian ya, keterangan lampau, ya, tidak ada keterangan lampau, maksudnya kesa, ya, seperti itu, ya. Kalau ada keterangan lampau, kata kerjanya harus bentuk masa. Harus itu. Tapi kalau kata kerjanya bentuk wa, tidak ada keterangan lampau, maka kata kerjanya harus bentuk belum. Contohnya 10 menit lagi ya.
Terus-terusan. Wah. Esa. Rohangko. Ini. Kristus sangwa kita duango tapi mas taka ya. Kris tadi pagi makan nasi ya. Tapi kalau kita nggak tahu dia makan atau belum, Kristus sangwa duango tapi mas kah. Jadi pertanyaan yang atas itu tadi pagi makan atau belum ya, karena ada keterangan kesa. Tapi kalau tidak ada keterangan bentuk lampau, kata kerja harus mas gitu. Mungkin kita sering menggunakan bahasa sehari-hari sedikit rancu pada waktu saya mau ngajak makan Mas Tony, tapi pertanyaannya Mas Tony sudah makan. Iya. Aneh ya. Kita mau ngajak makan tapi udah ngejas. Mas Tony udah makan, itu kan gak enak. Kayak itu mau ngajak tapi nggak enak banget ya. Nah itu ini pola yang digunakan pada waktu masuk Jepang. Kalau mau bertanya yang kita tidak kasih keterangan waktu lampau, bentuknya mas. Akan, belum dilakukan. Gitu ya, jadi bentuknya harus bentuk yang biasa, tidak boleh ya menggunakan yang bentuk lampau, karena kalau kita menggunakan kata bentuk lampau, kita itu nawarin, ngajak tapi ngejas seseorang untuk tidak mau melakukan. Mas Kris sudah minum kopi? Padahal sebenarnya belum, padahal haus sebenarnya, tapi nawarin, Mas Kris sudah minum kopi kan? Ya, jadi nggak enak atau iya atau belum, jadi nggak enak kan. Nah, itu. Anunya di sini ya, kuncinya di sini mas. Kalau tidak ada keterangan lampau, silakan kata kerjanya buat lampau. Apa akan? Yuk, cara gampangnya di sini, Mas Kris tanya sama Mas Tony. Sudah belajar bahasa Jepang, apakah belajar bahasa Jepang gitu. Jadi nggak ada kata sudah. Apa belajar bahasa Jepang? Oh, berarti tanya Mas Tony. Iya. Belajar bahasa Jepang. Iya. Tony-san wa Nihongo benkyou shimasu ka? Iya, gitu. Ya. Tony-san wa Nihongo benkyou shimasu ka? Ya, jadi tidak mengejas, kamu sudah belajar bahasa Jepang kan? Enggak. Yo, tanya, Tony-san bertanya ke Mas Kris. Pernah pergi ke Jepang? Kris pergi ke Jepang? Kuri san ga gakko Perginya kata kerja? Ikimasu. ikimasu. Iya, seperti itu ya. Mane ini kan masa pandemi ya, jadi nggak boleh belajar di kampus. Nah, ditanya, Kris-san, daiga koe ikimasu ka? Kris pergi ke kampus. Ya, jadi tidak ada kata bentuk lampaunya. Ya, tapi kalau ada keterangan bentuk lampau, kata kerjanya harus bentuk lampau juga. Karena kalau kata kerja nggak ada malah salah. Oke ya, seperti itu. Oke. Ya, lanjut sedikit. Di sini untuk ucapan Omedetou gozaimasu, untuk ulang tahun, perkawinan, tahun baru. Nanti Omedetou ini diartikan selamat. Nah, nanti tinggal mengucapkan apa? Tanjobi, ulang tahun ya, Tanjobi Omedetou gozaimasu.
Ya, lulus Sotsugyo omedetou gozaimasu. Ya, jadi tinggal mengucapkan. Wah, itu aduh, wah, ungkapan pada saat terkejut. Ya, jadi pada waktu kita dikasih hadiah yang itu, seperti itu. Do ikashimasu, terima kasih kembali. Ya, terima kasih kembali. Isatsu desu ne. Ya, kemeja yang bagus ya. Ya, jadi ne diartikan ya. Nanti dalam bahasa kita. Ya, diartikan ya yang di situ untuk pengucapan ya dalam ya. Nanti bahasa ngobrol akan sering menggunakan ya. So desu ne gitu. Ini ungkapan. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini untuk pengenalan kosakata di bab 7. Ada yang ditanyakan di sini? Korekara ini diartikan mulai dari sekarang. Ya, yang di sini yang korekara diartikan mulai dari sekarang. Yang ini digunakan untuk ngomongnya atau kosakata ini diletakkan di depan, Mas. Mulai dari sekarang, mamanya makan nasi. Korekara, gohango tapi Mas. Gitu. Mulai dari sekarang itu, belajar bahasa kalau Jepang. ima gitu ya sama Sensei. Sekarang, kalau berarti kalau ima itu sekarang, saat ini. Tapi kalau korekara, oh ini mulai dari sekarang. Mulai. Oh, iya. Habis melakukan aktivitas pertama, mau melakukan aktivitas kedua. Nah itu korekara. Ngapain? Oh, iya. Ya, korekara nihongo migoshimasu. Mulai sekarang belajar bahasa Jepang. Itu. Ini letaknya di depan ya, malah tidak di belakang. Tidak ada kalimat penyambungnya. Ya, jadi korekara apa. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Di kosakata dulu ya. Silakan. Untuk kosakata, cara menghafalnya seperti orang Jepang ya. Sehari 5, Mas. Nggak usah banyak-banyak. Tapi harus rutin loh ya. Sehari 5. Sekarang 5, besok 5, berarti 10, besoknya 15, besoknya 20. Jadi 5 tapi nyantol. Ya, jangan sehari 40, besok ditanya yang ingat cuma 5. Ya, jadi 5 tapi nyantol. Itu akan efektif nanti penghafalannya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk pelajaran 7-nya kita awali dengan kosakata ya. Besok kita lanjutkan di hari Jumat. Oke ya, itu dulu. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, Sensei.